Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Rasika Dewi, NIM 2120-180. Baiklah, di sini saya untuk menyelesaikan hasil ujian semester saya, yang dimana ibu dosennya yaitu adalah Ibu Deslawantri. Upaya saya untuk memahami makna isi Al-Quran yang mana terdapat pada Quran Surah Yusuf ayat ke-11, yaitu yang pertama, saya terlebih dahulu mengartikan ayat isi Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan juga menelaah kalimat dengan kata per kata. Yang kedua, yaitu saya akan membaca ulang kalimat tersebut dalam bentuk artiannya dan juga saya akan memahaminya satu demi satu. Yang ketiga, yaitu adalah saya akan membaca dan juga mencari buku referensi dari ayat yang menerangkan ayat Yusuf yang ke-100, yang mana yang bisa dilihat oleh pendapat para sahabat Rasulullah SAW dan juga para ulama lainnya. Tanda baca yang saya dapat pada Quran Surah Yusuf ayat ke-100 yaitu yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik adalah tanda yang dimana akhir kalimat. Yang kedua yaitu adalah tanda koma. Tanda koma yaitu adalah tanda yang mana dia untuk anak kalimat dan juga hal yang lainnya, seperti untuk kata gelar, angka, dan juga yang lainnya. Yang ketiga itu adalah tanda penghubung. Tanda penghubung adalah tanda yang untuk diulangkan atau kata yang berulang-ulang. Yang keempat yaitu adalah tanda kurung. Tanda kurung yaitu adalah tanda penambahan satu kalimat ataupun kata yang akan ditambahkan. Yang kelima yaitu adalah tanda kutip dua, yaitu kata yang untuk diartikan sebagai tanda artian. Penggunaan kata maha. Penggunaan kata maha dalam ayat tersebut yaitu maha sebagai kata gabungan ataupun untuk merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa, dan diikuti oleh kata dasar, yang mana kata dasar itu yang merujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di dalam kalimat yang ada pada ayat Yusuf, Quran Surah Yusuf ayat 11, ayat 100, yang mana itu adalah maha bijaksana, maha lembut, dan juga maha mengetahui. Saya merasa sangat prihatin terhadap masyarakat yang ada di negeri Sam, terutama yaitu pada saudara-saudara kita yang ada di negeri Sam, yang mana sekarang mereka rasakan yaitu adalah sangat dingin karena cuaca yang sangat ekstrim, yang mana mereka sangat membutuhkan yang namanya pakaian hangat ataupun pakaian tebal dan juga bahan pokok lainnya yang bisa untuk mereka makan setiap harinya. Saya merasa iba terhadap mereka karena mereka tersebut adalah sebagian dari keluarga kita. Dan saya harapkan kepada bangsa Indonesia, yaitu terhadap kita dan juga para pemuda-pemudi Indonesia untuk membantu saudara kita yang terkena cuaca buruk ataupun cuaca yang sangat ekstrim dan dingin di negeri mereka tersebut, karena kita harus berbagi dengan satu sama lainnya dan jangan pelit, dan juga itulah adalah sebagian sedekah kita yang kita akan dapatkan di akhirat nantinya. Diksi yang saya temukan yaitu pertama adalah pakaian hangat. Pakaian hangat yaitu adalah pakaian yang dimana untuk menghangatkan seluruh tubuh. Yang kedua itu adalah dekap. Dekap yaitu adalah merangkul saudara-saudara kita yang ada di negeri Sam. Yang ketiga yaitu adalah ekstrim. Ekstrim itu yang berarti adalah mengerikan ataupun membahayakan bagi diri kita sendiri. Yang keempat yaitu adalah musim. Musim itu adalah di mana iklim yang beragam-ragam ataupun yang berganti-ganti, baik itu dingin ataupun juga panas. Yang keenam yaitu adalah saudara. Saudara yaitu adalah kakak beradik sekandung, baik itu dari ibu ataupun ayah ataupun saudara kita sendiri. Yang ketujuh yaitu adalah mobilisasi, yaitu adalah tindakan pengarangan. Yang kedelapan yaitu adalah kesulitan. Kesulitannya yaitu adalah akan apa yang dihadapi oleh diri kita sendiri. Yang ke-10 yaitu adalah dengan. Dengan itu adalah kata penghubung dari suatu kata dengan kata lainnya. Yang ke-11 yaitu adalah bumi. Bumi yaitu adalah tempat kita di mana tinggal. Yang ke-12 itu adalah bantuan. Bantuan itu adalah memberikan sesuatu untuk
ataupun sumbangan untuk orang lain. Yang ke-13 yaitu adalah melindungi. Melindungi yaitu adalah untuk ingin lebih. Yang ke-14 yaitu adalah dingin. Dingin yaitu adalah berusaha rendah hati. Yang ke-15 yaitu adalah untuk yaitu adalah alasan ataupun sebab lainnya. Saya bangga berbahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang merupakan bahasa tunggal ika, yang mana bahasa itulah yang menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia ini. Yang kedua itu adalah bahasa Indonesia memiliki keestetikannya tersendiri yang dipahami oleh semua orang, baik itu pedesaan ataupun juga perkotaan. Yang ketiga yaitu adalah bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, yang mana dari wilayah satu daerah ke daerah lainnya, baik itu dari Sabang hingga pun ke Merauke. Yang keempat yaitu adalah karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, yang mana bahasa tersebut adalah yang kita pakai di negara Indonesia kita tersebut. Yang kelima yaitu adalah karena kita berada di negara Indonesia, karena bahasa wajibnya itu adalah bahasa Indonesia. Yang harus kita persiapkan untuk memasuki dunia kerja nantinya. Yang pertama yaitu adalah mental. Mental yaitu adalah dalam dunia kerja kita harus tidak ada yang namanya merasakan malu ataupun lemah. Yang mana marilah kita untuk berpikir positif untuk kedepannya yang akan kita hadapi untuk sekitarnya nantinya. Dan buatlah apapun yang dikritikkan oleh orang tersebut akan menjadi motivasi bagi diri kita sendiri. Yang kedua itu adalah mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri kita sendiri itulah sangat penting, karena kita harus sepenuhnya mengenali diri kita sendiri, baik itu kelemahan dan juga kelebihan kita. Tidak acuhkan apapun yang ditanggapi oleh orang lain. Berbuatlah yang baik, dan juga jika ada kesalahan kita ataupun kekurangan kita, tutupilah dengan kelebihan kita, yang mana itu akan ditonjolkan kepada masyarakat lainnya, ataupun baik itu ke bos ataupun juga kepada karyawan yang lainnya. Yang ketiga itu adalah mengontrol emosi. Itu sangat penting, karena mengontrol emosi kita sendiri itu sangat penting, karena sesuatu waktu kita akan menjadi sangat marah dan juga akan menyebabkan terhadap diri kita sendiri, baik itu keburukan ataupun juga lainnya, yang itu sangat sulit untuk kita kontrol emosi kita, dan kita akan mulai dari sekarang untuk dapat mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat yaitu adalah menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik ini juga merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi kehidupan kita, yang untuk nantinya akan kita masuki ke dunia kerja kita nantinya, yang mana dunia kerja nantinya akan mendapatkan apresiasi dan juga mendapatkan penghargaan bagi itu suatu karyawan yang lainnya, ataupun dengan bosnya, ataupun dengan mahasiswa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajmain. Amma ba'. Tanpa mukadimah panjang, baiklah di sini saya akan mengarahkan pidato saya yang berjudul Pendidikan yang Remaja Berkarakter. Para rahimakumullah, dapat kita ketahui bersama, yaitu remaja yang sekarang yang dapat kita ketahui, yang dapat kita lihat bersama, yaitu adalah remaja-remaja yang kurang berkarakter, baik itu berkarakter akan pendidikan, sosial, maupun juga akhlak. Remaja yang zaman sekarang ataupun remaja di globalisasi sekarang akan terbawa-bawa oleh arus globalisasi, yang mana sekarang kita ketahui bersama era yang dimana akan canggih dengan segala hal. Pendidikan berkarakter sangat diperlukan oleh para remaja-remaja yang saat ini kita lihat bersama, yang mana pendidikan berkarakter akan membawa para remaja untuk lebih dewasa lagi untuk masa depan mereka nantinya. Para rahimakumullah, pendidikan
yang sejak dini kita ajarkan adalah itu bekal bagi anak-anak kita nantinya ataupun para saudara-saudari sekalian, untuk yang dimana mendapat membawa kita dengan hasil nilai-nilai yang baik maupun nilai-nilai yang buruk, yang mana itu akan terkembalikan oleh kita sendiri bagaimana kita berpendidikan dengan berkarakter tersebut. Kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak, alangkah lebih baiknya para remaja-remaja sekarang jangan diperbolehkan terlalu malam ataupun terlalu malam untuk pulang ke rumahnya ataupun ke rumah kita, agar para remaja-remaja yang sekarang tidak terbawa-bawa oleh arus globalisasi, yang dimana contohnya yang pertama, berpacaran. Walaupun itu kita tahu bersama, berpacaran itu adalah yang diharamkan oleh agama Islam dan tidak ada dalil yang mengesahkan akan namanya pacaran. Yang kedua yaitu adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini karena adanya simpang siur ataupun oleh adanya pertemanan yang kurang baik akan anak kita tersebut. Yang ketiga yaitu adalah caranya berpakaian. Caranya berpakaian alangkah lebih banyak kita tegur jika dia tidak pakai jilbab yang disyaratkan oleh Islam, wajib hukumnya untuk berjilbab. Baik itu bagi kita perempuan harus mewajibkan untuk berjilbab, dan laki-laki harus mewajibkan celana panjang dari pusarnya hingga ke mata kaki. Rahimakumullah, alangkah lebih baiknya remaja-remaja yang sekarang ini kita tuntun untuk lebih dewasa lagi, kita tuntun untuk terarah akan pendidikan yang berkarakter, yang mana itu akan membawa mereka untuk lebih baik lagi ke depannya, dan membawa nilai-nilai yang positif dan juga nilai-nilai yang baik untuk masa depan mereka nantinya. Yang mana remaja-remaja sekarang dapat kita tuntun, karena sejak sekaranglah kita akan mengarahkan mereka untuk lebih baiknya, supaya di kedepan harinya dan juga di suatu saat nantinya akan dipakai oleh masyarakat, baik itu pemerintahan dan juga keluarganya. Yang kita ketahui bersama, remaja-remaja sekarang sesuka hatinya saja dalam bertindak, dan oleh sebab itulah faktor keluarga, sekolah, yaitu pendidikan dari rumah ataupun sekolah ataupun lingkungannya yang harus mendukungnya lebih baik, bukan untuk lebih tidak baik lagi. Dapat kita lihat bersama juga para laki-laki banyak yang sekarang sudah mencoba-coba kecanduan akan namanya narkoba, yang sudah banyak kita lihat bersama, baik itu di daerah kita masing-masing lainnya. Perempuan yang sudah hamil duluan karena pergaulan bebas yang kita tidak jaga dengan baik anak kita tersebut, ataupun anak bapak dan ibu yang sekarang ini. Baiklah, pendidikan itu sangatlah penting. Pendidikan itu bukan hanya untuk bermain-main saja, dan pendidikan itu bukan hanya untuk menimba ilmu saja, tetapi untuk menambah pengalaman kita, menambah wawasan kita di suatu tempat dan juga ke tempat lainnya. Pendidikan itu bukan hanya satu kata saja ataupun satu perlakuan saja untuk menimba ilmu yang kita tidak tahu menjadi tahu, tetapi pendidikan itu adalah bagaimana sifat kita sebenarnya yang kita gali di dalam itu. Pendidikan yang berkarakter adalah di mana orang tuanya mengajarkan dan juga guru dan juga para sekitarnya untuk mengarahkannya lebih baik lagi. Karena oleh sebab itu, karena kita sendirilah ataupun para orang tua yang akan membawakan generasi bangsa yang bermartabat, berakhlak dan juga berkreatif. Bukan saja para pemuda ataupun para remaja, anak-anak yang sejak dini yang sekarang sudah dimanjakan oleh namanya gadget, yang jika menangis dia akan diberikan, yang jika dia akan pergi dia akan diberikan segala satu halnya, dimanjakan oleh segala satu halnya. Tapi itu tidak diwajarkan oleh kita ataupun dalam agama Islam ataupun juga dalam pendidikan. Karena mengapa? Itu akan berpengaruh pada anak tersendiri, baik itu dengan kita ataupun juga anak-anak yang lainnya. Pendidikan yang berkarakter itu adalah pendidikan yang dimana anak itu mau terarah baik untuk kedepannya, bukan yang tidak terarah.
Anak berkarakter itu anak yang sopan, yang santun, berakhlakul karimah, dan juga yang kreatif. Anak yang mana yang kita berakhlak ataupun dan juga sopan santunnya akan perkataan dan juga perbuatan. Pendidikan yang berkreatif itu adalah pendidikan anak yang dimana dia tidak mengetahui satu hal. Misalnya, yang itu dapat saya ambil tarik kesimpulan seperti dia ingin yang namanya melukis, dia termasuk dengan namanya seni, dan juga jika ingin dia matematika, dia ada sains juga, dan juga jika dia mengetahui bahasa, dan itu termasuk juga adalah pendidikan yang lainnya. Pendidikan berkarakter, pendidikan yang dimana terlahir pada diri anak kita sendiri dan terlahir pada diri kita sendiri. Mulailah dari sekarang menjadi hal-hal yang positif bagi diri kita, sekitar, dan juga lingkungan, baik itu negara dan juga bangsa negara ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhoi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.